Tambahkan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, selamat bergabung di BCH Channel. Saat ini kita mempunyai satu program yang namanya BCH Talk. Jadi di BCH Talk ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber-narasumber yang keren-keren. Nah, untuk episode ini kita punya satu narasumber yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, masih dari Bandung Creative Hub juga. Kita bacain aja dulu profilnya ya. Rizky Sanjaya, seorang manusia yang mengagungkan Persib setelah Allah dan juga Nabi Muhammad. Lahir di Bandung 16 Juli 1994, alumnus dari Sastra Sunda Universitas Padjadjaran. Kebetulan Kang Rizky udah ada di sebelah saya nih. Halo, apa kabar Kang Rizky? Terima kasih Teh Fanya, alhamdulillah kabar baik. Gimana nih kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang di kantor ya. Kesibukan di kantor masih fokus bikin materi-materi kelas penerbitan, membangun penerbitan mandiri, membangun penerbitan indie, dan juga kelas pelatihan menulis. Selain itu, saya juga punya kesibukan yaitu bikin Zain Bandung Creative Hub ya. Oh, bikin Zain. Ya. Gimana nih kalau bikin Zainnya itu gimana coba? Bikin Zain, oke, kita bahas tentang Zainnya ya. Jadi Zain Bandung Creative Hub itu adalah salah satu portal berita dari Bandung Creative Hub. Biasanya isinya itu kita memberitakan pelaku kegiatan industri ekonomi kreatif yang berkegiatan di Bandung Creative Hub. Kita wawancara, kita jadikan sebuah tulisan, kita ambil kesimpulan manfaatnya. Selain itu, tim redaksi juga menulis fitur-fitur seperti misalkan saran, seperti misalkan resep makanan, seperti kemudian apa aja yang bisa kita lakukan. Kemudian di isi Zainnya juga kita memuat ilustrasi-ilustrasi, penjelasan tentang fasilitas di Bandung Creative Hub dan lain sebagainya. Tapi kayaknya Kang Rizky masih banyak deh penonton-penonton kita yang nggak tahu Zain itu apa. Karena yang kita tahu Magazine. Iya. Tadi kan ngebahas kerja penerbitannya udah ya. Saya bikin materi kelas, materi-materi kelas. Untuk Zain sendiri, Zain emang awalnya terinspirasi dari Magazine ya. Tapi kan kalau Magazine itu majalah itu kan profit. Ya. Kemudian temanya itu harus konsisten, lahir bulanan, lahir mingguan, dan lain sebagainya. Nah, Zain itu lahir dari kelompok kolektif para fans dari grup musik yang bikin tulisan majalahnya untuk memberitakan si grup musik impiannya nih. Nanti penyebarannya juga kolektif via di copy, kemudian disebar ke temannya, copy lagi, disebar ke temannya lagi. Ya? Nggak ada hak ciptanya. Hard copy kita bisa bikin satu kalau misalkan Zain untuk disebar. Kemudian Zain juga sebetulnya udah lama ya, sekitar tahun 40-an lahirnya. Untuk Bandung Creative Hub sendiri direncanakan itu konsisten tiap bulan lahir. Temanya ya tema-tema yang mencerahkan lah, membahagiakan bagi publik. Dan yang penting para pembacanya terinspirasi untuk ikut berkecimpung di industri ekonomi kreatif agar ya ketahanan pangan dan dompetnya kuat lah. Gitu. Tapi biasanya Zainnya ini di share-nya di mana aja sih? Oke, Zain dari Creative Hub BDG sendiri sejauh ini kita share publish di portal Mediafire namanya. Kalau untuk penyebarannya kita posting di Instagram juga, kita posting di WhatsApp juga, dan lain sebagainya. Untuk si downloadnya sendiri tiap bulan sekitar 500 mas selalu ada yang ngedownload. 500 minimal. 500 yang terlacak di website. Tapi kan kalau formatnya udah bentuk .pdf kan bisa di-share via WhatsApp, share via harus di-download jadi kan? Ya kemungkinan ya mencapai lebih dari 500 orang yang baca rutin tiap bulan. Terus kalau menurut Kang Rizky nih, berdasarkan pengamatan pribadi, penerbitan sekarang itu di Indonesia seperti apa sih? Oke, penerbitan di Indonesia sendiri menurut pengamatan saya ya, banyak pihak menyatakan bahwa penerbitan akan turun. Ini pun sesuai dengan indeks yang dirangkum dari Backcraft menyatakan bahwa industri penerbitan itu termasuk yang kecil jika dibanding televisi film, jika dibanding kuliner dan lain sebagainya. Tapi saya selalu memiliki sisi optimis karena
pada saat ini malah kegelisahan itu lahir dari penerbit-penerbit mayor yang sudah besar. Contoh ada PT ABC misalkan gede banget, tapi takut gitu karena industri rumahan sekarang anak-anak mudanya Udah bisa naik, bikin ya? buku sendiri masing-masing. Yang penting penulisnya ada, editornya ada, tukang layoutnya ada, kemudian ada tim yang mau mengajukan nomor internasional serial book numbernya. Itu sekarang bisa diakses gratis via portal media perpustakaan nasional. Kalau dulu kan konservatif, kita harus ngirim naskah ke sana dan lain sebagainya. Jadi Kalau sekarang udah bisa online semua udah berarti? online semua. Jadi saya mah selalu optimis ya, bakal lahir para penulis-penulis baru, penerbit-penerbit baru dan sebagainya. Langsung si penerbit mayor juga harusnya nggak usah khawatir karena sudah punya langganannya masing-masing. Sudah punya pasarnya masing-masing, misalkan menerbitkan buku pelajaran anak sekolah kan udah ada pasarnya. Misalkan buku kuliner ada pasarnya. Misalkan buku tentang aktivis, misalkan ada pemasarannya. Kemudian kalau berbicara penerbitan juga bukan hanya di buku teh. Misalkan kita menulis, dikirim ke media cetak, kemudian dimuat, kita dapat honor, itu penerbitan. Kemudian kita menulis, dikirim ke portal media online, kemudian diterbitkan di website tersebut. Itu namanya penerbitan. Karena hakikat penerbitan itu tiap-tiap karya, tiap-tiap tulisan yang terbit, yang muncul ke permukaan dan bisa dinilai dan dinikmati oleh orang lain, kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada aplikasi kan Wattpad, Oke. itu penerbitan atau bukan? Kalau sudah hadir karyanya itu diterbitkan, Itu namanya diterbitkan. penerbitkan. Oke, terus beralih dari penerbitan ya. Boleh? Kalau kesibukan Kang Rizky sendiri selain di Bandung Creative Hub ini apa? Oke. Saya juga sering ngisi-ngisi kelas kolektifan di jalanan. Di jalanan? Iya, di jalanan, diundang ke kampus. Ya honornya nggak gede-gede banget lah, tapi adalah buat uang saku bulanan mah. Langsung selain itu saya pun, yang penting kita bersosial, yang penting bisa tegur sapa, bertukar pikiran. Saya senang banget lah sama anak-anak lingkungan Tapi saya jalanan. tertarik nih sama yang di jalanan. Maksudnya di jalanan itu Kang Rizky itu bikin kelas itu maksudnya kelas penulisan atau copywriting yang gimana atau gimana? Sebetulnya lebih ke discussnya kita ambil jalanan biar friendly, biar semua orang itu nggak malu. Tapi bukan sama anak jalanan? Bukan, siapapun. Oke. Di situ ya bahas isu-isu terbaru, bahas kira-kira nulis kayak gimana. Langsung saya pun punya beberapa anak didik yang emang nulisnya udah mulai agak jago tapi belum terkenal banget lah. Yang penting ilmu kita terus mengalir lah. Terus Kang Rizky ini berarti lulusan tahun berapa? Saya lulus tahun 2016, masuk 2012. Mulai menulis Dari kecil. Kalau mulai Dari menulis, kecil. kalau Sekarang? misalkan tulisan yang dipublis ke media cetak pertama, saya masuk koran Sindo tahun 2015. Dari situ selalu rutin nulis karena ya selain saya ingat ucapan salah satu sastrawan dan yang juga dosen saya, Teddy Muhtadin, dia itu bilang nulis itu adalah tapak tina maca, atau bisa dikatakan nulis itu hasil dari bacaan kita. Jadi semakin kita sering baca, semakin puyeng itunya pasti tumpah jadi tulisan yang berkualitas kayak gitu. Jadi pada hakikatnya nggak akan lahir sebuah tulisan yang bagus kalau kitanya nggak baca. bacaannya kurang kayak gitu. Kalau misalkan yang tadi tahun 2015 nih, Ya. tulisannya itu tulisan bahasa Sunda? Saya bahasa Indonesia, membahas sebuah budaya pantun Sunda namanya guguritan. Guguritan itu ya kayak semacam pupuh yang dinyajikan, kemudian pakai alunan kecapi. Oh, jadi membahas itu Ya, budaya. Nah, sekarang kan dari kecil nih suka nulis, terus sampai sekarang juga suka nulis. Kalau cara buat konsisten itu gimana sih? Cara buat konsisten, yang pertama, kalau kecil nggak mikir kayak gini ya, saya baru-baru mikir konsisten itu saat ini. Saya ingat kata-kata Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo bilang, kalau misalkan kita bertahan sampai usia 35 tahun dengan hobi dan kebiasaan yang sama, kamu sampai meninggal, sampai hilang di dunia pun akan dikenal dengan karakter seperti itu. Misalkan kita kebiasaannya rubah-rubah, kita itu sampai kapanpun nggak punya karakter. Nggak ada karakter. Jadi misalkan suatu saat nanti, oh yang bisa gini masih Mas Bok aja nih. Saya punya impian kayak gitu. Nah, Kang Rizky, sekarang kan kebetulan kita lagi di masa pandemi ini gitu. Ya. Terus apakah inspirasi dalam menulis itu juga terdampak? Kalau bicara, Tapi tunggu dulu, boleh. jawab setelah ini ya, kita istirahat dulu. Oh iya. Hanya di Bandung
balik lagi di BCH Talk. Sekarang kita masih sama Kang Rizky nih. Kang Rizky, kita lanjut lagi ya. Boleh, Tadi obrolannya Ya. kayaknya udah nggak inget sih ya pertanyaannya lupa, terakhir ya, apa. pertanyaannya apa? Oke, aku tanyain lagi ya. Boleh. Di masa pandemi ini apakah berpengaruh nggak ke inspirasi dalam menulis gitu? Ya, kalau melihat dari hakikatnya manusia yang diciptakan beragam dengan beragam karakter, kategori dan lain sebagainya, pasti ada yang merasa terdampak dan ada yang tidak. Kalau orang-orang yang merasa inspirasinya kurang, mungkin orang-orang yang selama ini mencari inspirasinya harus langsung melihat alam, melihat kejadian, kemudian melihat apa yang saat itu dia lihat. Tapi ada juga orang-orang yang malah senang menulis itu di tempat yang tenang, hanya melihat jendela saja, mengumpulkan imajinasi dan nostalgia masa lalunya ataupun pengalaman yang pernah dia dapat. Karena dari teori sosiologi sastranya sendiri kan, kebiasaan menulis itu ada kaitannya dengan kebiasaan keseharian dia. Jadi tidak Kalau Kang Rizky ini nulisnya kayak cerpen atau Ya. fiksi atau fakta? Saya Atau semuanya? kebetulan semuanya bisa. Semuanya. Dari prosa bisa, puisi bisa, esai bisa. Tapi saya menjadi diri sendiri kalau misalkan saya menulis esai. Esai itu adalah ya ada pesannya lah, kayak tentang fenomena-fenomena, langkah apa saja yang bisa dijalankan, kemudian saran dari saya apa untuk melaksanakannya, kemudian ada sisi kritiknya. Kalau misalkan untuk cerpen sendiri, saya senang juga nulis cerpen, nulis puisi bisa, tapi saya menjadi diri sendiri ketika menulis esai. Jadi istilahnya kalau kita membuat kritik pun bisa kita mengkritiknya ke orang yang dimaksudnya. Oke, kalau menurut Kang Rizky pribadi nih, Ya, tulisan seperti apa sih yang bisa lahir di kala pandemi ini? tulisan yang bisa lahir di kala pandemi banyak banget. Semua tulisan bisa lahir di kala pandemi. Mau fenomena ekonomi yang sedang menjerit, mau fenomena pendidikan yang tidak berjalan, mau fenomena demo buruh yang dibatalkan, mau fenomena video klip yang lahir dengan mengumpulkan video-video bisa. Tapi kalau misalkan kita mau ngambil keuntungan, kita juga bisa menulis tema yang berkaitan dengan pandemi. Misalkan kita bisa bikin sajak tentang COVID ini, yang nggak usah kata-kata COVID diulang-ulang, cuman gambarannya kayak gimana, kegelisahannya gimana, itu bisa. Kemudian kita membuat cerita bisa, membuat tulisan fitur ke masa depan, esai bisa. Tapi khususnya untuk novel, kayaknya kalau novel jangan dulu, soalnya ketika misalkan kita nulis novel saat ini tentang corona, mungkin tidak akan laku di pasaran karena semua orang mengalaminya. Beda cerita kalau misalkan tulisan tersebut ditulis 40 tahun kemudian. Anak-anak muda yang lalu belum tahu nih pernah ada wabah yang hinggap di Indonesia bahkan dunia, yang melumpuhkan beberapa sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi ya fenomenal lah pada saat nanti. Berarti untuk beberapa tahun ke depan ya, bukan Iya. untuk sekarang. Ya, saya ingin membahas salah satu tulisan dari seorang filsafat kelahiran Prancis berdarah Aljazair, yaitu Albert Camus. Albert Camus pernah menulis salah satu novelnya yang fenomenal, judulnya La Peste. Kalau di bahasa Inggris kan jadi The Plague, kalau di Indonesia kan jadi Sampar. Sampar itu adalah sebuah wabah yang menjalar. Itu novelnya sekitar tahun 47. Nah, novelnya itu dirasa selalu relevan ketika ada pandemi yang datang, ketika ada wabah yang datang. Meski tujuan awalnya si Albert Camus itu bukan menceritakan sebuah wabah, tapi menceritakan sebuah pemerintahan Jermannya dulu ada Nazi yang menggerogoti di Prancis. Dia nggak suka, jadi mengibaratkan sebuah pandangan politik itu sebagai virus wabah yang kita itu tidak mau menerima, tapi tiba-tiba ada sebuah wabah yang malah kita itu menjadikan praduga, oh orang itu kayaknya udah terserang wabah, saya belum. Sebuah wabah yang
menimbulkan ketidakpercayaan pada medis ketika medis takut dianggap salah mendiagnosa, dan sebuah wabah yang menceritakan bahwa kapan wabah ini akan berakhir. Jadi tahun 47 juga Abed kamu sudah memberi gambaran bakal kayak gimana sih sebuah wabah yang tiba-tiba datang itu. Kayak gitu. Nah, kalau di luar pandemi nih, Ya, Kang Rizky sendiri biasanya dapat referensi atau inspirasi dari mana sih? pengalaman hidup masa kecil yang saya alami saat ini, perlakuan dari lingkungan, kemudian segala hal bisa jadi inspirasi. Tapi kalau saya mah tipikal yang suka nulis itu hal-hal perihnya kehidupan, bukan indahnya kehidupan. Saya paling benci dengan romantisme keindahan dunia karena selalu ada sisi pahitnya dari dunia. Saya senang itu. Kemudian itu lebih mencerminkan jiwa saya. Lalu untuk sebuah tulisan itu ada dua faktor teh. Yang pertama, tulisan itu lahir ketika kita terbawa kebiasaan orang lain akhirnya jadi tulisan. Bahkan ada juga tulisan yang kita misalkan punya kebiasaan ini kemudian diikuti oleh lingkungannya, itu pun bisa jadi sebuah tulisan. Jadi ada dua faktor lah. Penulis favorit nih, pasti kan favorit. kayaknya ada yang di role modelnya gitu. Ya, kalau saya kebetulan karena konsentrasinya di bagian sastra Sunda dan budaya, saya senang pada penulis nama tokohnya Ahmad Bakri. Beliau sudah meninggal, dia orang Ciamis. Saya senang tulisannya itu karena dia salah satu penulis di sastra Sunda yang sangat produktif. Tulisannya banyak, kemudian tulisannya juga nggak lebay ya, nggak terlalu romantisme ya. Saya kurang suka dengan romantisme. Faktanya diceritain, istilahnya gambaran pelosok desanya kayak gimana, konflik kotanya kayak gimana. Itu kalau dari segi penulisan karya. Kalau dari sosok kritikus, saya senang dengan Ayub Rosidi. Ayub Rosidi juga adalah kritikus di sastra Indonesia. Dia itu dalam mengkritik itu udah, ya bisa dikatakan takut salah ngomong ya. Udah gak peduli dengan tanggapan orang lain. Pokoknya kalau kata dia jelek, dia akan menjelek-jelekan orang itu sampai orang itu sadar. Dan dia itu malah nerima kalau misalkan orang lain, ya udah kritik balik saya. Kita saling edukasi dengan cara kritik. Gitu. Berarti dari setiap kayak Sunda, terus Islam ada ya, berarti role modelnya gitu, Iya, beda-beda. Terus kalau misalkan dari Kang Rizky sendiri itu ada target nggak untuk kedepannya dalam penulisan? Target harus ada, kayaknya harus mulai sekarang harus ada. Saya mah yang penting ini selalu konsisten nulis. Jadi nggak boleh sampai nggak nulis, karena semakin lama nggak nulis itu kan nanti skillnya hilang. Target saya mah ingin melahirkan orang yang lebih keren dari saya, karena saya mah nggak peduli saya sekeren apapun, saya ingin orang lain yang lebih keren dari saya. Target saya mah bisa memberikan banyak manfaat, bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang lebih keren lagi dari saya. Kalau program kerja yang paling terdekat apa nih? Di Bandung Creative Hub, Selain Bandung Creative Hub dan cita-cita lah gitu, kayak misalkan mau bikin novel atau buku gimana? Bikin novel, bikin buku, kebetulan saya beberapa kali sudah bukunya cetak, tapi nggak laku-laku banget. Buku puisi, buku puisi. Ya buku puisi, kemudian ya banyaknya puisi. Kemudian saya juga beberapa kali menjadi pengantar di buku antologi naskah monolog. Kemudian saya juga menjadi sebuah pengantar di buku kumpulan kesastraan puisi. Ya nanti bakal bikin buku baru lah. Berarti secepatnya lah ya, secepatnya. Harus bikin target baru. Harus bikin kayaknya. target baru ya. Oke, terakhir nih Kang Rizky, ada Ya. pesan-pesan nggak buat sobat kreatif yang nonton? Ya, yang pertama, saya itu punya sebuah pepatah untuk saya sendiri, yaitu bahasa Sunda, hirup mah kudu dijieun babari, tapi angger kudu boga taki-taki. Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya hidup itu harus dibuat mudah, tetapi kita tetap harus punya persiapan yang kuat. Jadi hidup mah pasti gampang, enjoy kalau persiapan kitanya struggle kuat. Oke, itu aja Kang. Kurang lebihnya seperti itu. Terima Untuk kasih. kepenulisannya mungkin Kepenulisannya yaitu mau kehidupan mau nulis, hidup itu pokoknya tetap sama, dibuat mudah. ya. Harus tetap dibuat mudah, tapi harus tetap Persiapan kita yang ada kuat. persiapan. Oke, terima kasih Kang Rizky atas Iya. waktunya. Terima kasih udah juga, mau Tevanya. bincang-bincang di sini di acara BCH Talk.
Demikian perbincangan kita dengan Kang Rizky. Banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil dan pelajaran-pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Mas Rizky. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di BC Hot Talk. Salam kreatif, sampurasun. Buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo